哪里来的猎奇器？宗主，我没事。这些是消失的金丹，是他们。夸我了，师傅夸我，师傅夸我了。我现在重新去做。弟子刘丹，弟子张唐，魔云宗背后的势力，这群小鱼小虾，你倒是说说看。是，大胆听。Halo guys, si tahu bakal ada yang namanya pertempuran melawan orang-orang kota. Jadi ada sekumpulan orang datang yang ingin mencari keuntungan dari sekte Tianlan, tapi malah diusir guys. Nah lo, seru kan? Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, dimana kita semua sudah melihat apa yang namanya pembalasan dendam. Gimana enggak guys? Suyang kan habis diserang oleh salah satu master yang dikirimkan oleh Ketua Chang. Nah, Suyang balas dendam dengan cara datang langsung ke markas orang yang ingin membantainya. Cukup santai-santai dulu dong, karena kita coba ikut lelang dulu ya kan? Ngikut lelang nawar sampai jutaan, tapi ujung-ujungnya nggak dibayar guys. Malah yang ada sang pembawa acara itu dibikin debu sama dia guys. Pemberian harapan palsu tingkat dewa ini mah. Selain itu, ada Cao Pai yang berasal dari sekte awan iblis yang ingin membalaskan dendam adiknya yang sudah dibantai oleh Suyang. Baru aja ngeluarin api kayak pakai flamethrower, udah yakin si dewa Suyang kita bakalan terbakar jadi debu guys. Malah dikecewakan karena targetnya tidak terbakar sama sekali. Yang ada dia malah ditanam ke dalam tanah sampai menciptakan lubang besar. Awalnya sih si Suyang diancam sama Cao Pai bakal diincar oleh sekte awan iblisnya, yang katanya sekte mereka itu terkenal kuat di benuanya guys. Tapi tidak dipedulikan oleh si Suyang dan malah diledakkan di atas udara. Ada juga si Ketua Chang yang ingin membantai Suyang, tapi ujung-ujungnya jadi debu juga dia guys. Aduh. Itu pavilion harta limpau pun jadi rumah kebakaran. Sayangnya pemadam kebakaran enggak sempat datang karena di zaman itu belum ada guys. Dan akhirnya kita asik membicarakan soal harta sekte Yunshan yang melimpah guys. Dan sekarang semuanya tersimpan di dalam sekte Tianlan. Mereka berpikir mau terobos ke sekte Tianlan dan mencuri semuanya. Dan setelah kaya raya, mereka juga ingin membuat sektenya sendiri dan bersenang-senang guys. Tapi mereka tidak sadar, leluhur dari sekte yang mereka bicarakan tadi sebenarnya sudah ada di belakangnya. Mereka segera mengusir Suyang dan menganggapnya orang gak jelas yang hanya mengganggu saja. Tapi kalian semua sudah tahu lah ya, hasilnya bakal kayak gimana guys. Di sisi lain, tepatnya di dalam sekte Tianlan, banyak sekali orang yang menyerbu sekte Tianlan. Pertempuran terus terjadi, semuanya ikut turun tangan untuk melawan orang-orang ini, sampai-sampai ada satu murid lemah yang turun tangan untuk menyelamatkan Qingshu dari serangan belakang guys. Untung aja Qingshu segera menyelamatkan dirinya. Salah satu musuh melaporkan untuk bertahan lebih lama karena bala bantuan dari atas bukit sudah mau datang. Serangan empat panah juga ditahan dengan mudah oleh Babang Tingfeng. Dia meremehkan mereka dengan mengatakan hanya kalian juga nggak bakal cukup untuk menghancurkan sekte Tianlan kami. Salah satunya mengancam kalau mereka masih memiliki 20 orang saudara di ranah Qintan yang bakal segera datang. Bisa dipastikan sekte Tianlan bakal hancur lebur ketika mereka datang guys.
Namun tuan Su Yang sudah berada di atas dan bertanya, apakah saudara yang kau sebutkan tadi adalah pil ini? Dia bisa melihat betul kalau itu adalah pil Qintan yang sudah dimodifikasi, guys. 这些是修士的金丹。 是他们。 Karena dia adalah bagian dari saudaranya, maka dirinya pun dibuat sama seperti mereka, yaitu dari dalam tubuh mengeluarkan pil rana Qintan dan berakhir meninggoy, guys. Jadi guys, itu Su Yang sebenarnya bisa mengeluarkan pil ranah musuh tersebut dari tubuhnya. Efek pil itu tentu meningkatkan kekuatan dan bisa meningkatkan ranah kita. Isinya pasti esensi jiwa dan esensi kekuatan dari musuh itu, guys. Tidak lupa Su Yang memuji Ting Feng yang semakin kuat keterampilannya. Saking senangnya dipuji, itu Kong yang dipeluk-peluk sampai diputar-putar sama si Ting Feng, guys. Cie, ini mah kesempatan dalam kesempitan ya. Hihihi. Su Yang juga memuji Qing Shu yang pantas menjadi seorang guru. Murid-murid bisa diajari dengan baik dan bagus. Tidak lupa San Yang berterima kasih untuk pil penyembuh pemberian Su Yang. Kan sebelumnya kita ingat dia sempat sekarat, guys, dan diberikan pil oleh Su Yang. Su Yang sangat ingin mencoba memakan kue buatannya San Yang, tapi sayangnya buatan kuenya sebelumnya itu sudah hancur. Jadi dia segera masuk ke dalam untuk membuatkannya lagi. Ada juga dua murid baru yang langsung memperkenalkan diri, guys. Satu namanya Liu Tan, satunya lagi bernama Cantong. Pantasan si Liu Tan ini kelihatan lemah, guys. Tadi aja hampir terbantai. Ternyata masih murid baru ya. Qing Shu memastikan mereka berdua ini walaupun gak kuat, tapi kesetiaan dan keuletannya sangatlah bagus. Namun lagi asik ngobrol, muncullah orang yang bernama Yu Tianxiong. Katanya dia adalah suruhan dari pemilik Kabupaten Tianwu. Tentu mereka ingin tahu dong apa alasan tujuan Yu Tianxiong kemari. Ternyata Tianxiong ingin agar Sekte Tianlan bergabung dengan mereka, guys. Putri pemilik kabupaten bersedia mengeluarkan banyak uang demi membelikan alat-alat latihan untuk mereka. Namun tentu Ting Feng yang lainnya ini menyadari semuanya hanya jebakan, guys. Ujung-ujungnya mereka ingin mengendalikan Su Yang demi kepentingan mereka sendiri. Mereka pun memperingatkan kalau tidak mau kerjasama, maka mereka harus membayar biaya tinggal di sini. Jadi dipalak udah kayak preman gitulah, guys. Apalagi Sekte Tianlan itu masih sekte kecil dan jelek. Jadi mereka sangat percaya diri bisa memalak Sekte Tianlan. Sektenya sih boleh bobrok ya, guys, tapi leluhurnya itu kuatnya bukan main. Yu Tianxiong meyakinkan, asalkan mereka setuju untuk setia kepada putri mereka, maka berandalan-berandalan seperti ini nggak bakal berani datang ke Sekte Tianlan lagi. Bahkan Sekte Moyun, yaitu sekte awan iblis yang punya dendam kepada Su Yang karena sudah menghancurkan rumah Lerang Limpao, juga nggak bakal berani balas dendam kepada Su Yang. Ditambah setiap orang dari Sekte Tianlan bakal mendapatkan 1000 manik-manik emas setiap bulannya, guys. Tapi sebelum itu semua, Su Yang harus menunjukkan kesetiaannya dulu. Dia harus meminum sebotol racun. Racun itu bakal terus aktif dan Su Yang harus mengambil penawarnya sebulan sekali di tempat sang putri. Tapi Su Yang merasa racun di dalamnya kurang kuat, guys. Jadi dia suruh si Kong Yan memperkuat racunnya. Dan ternyata obat itu sengaja diperkuat buat dikasih makan ke Yu Tianxiong, guys. Mampus udah tuh. Su Yang memperingatkan, Tianxiong hanya ada 1 jam masa hidup lagi. Cepat kembali ke sang putri dan sampaikan pesannya. Berani mengancam Sekte Tianlan mereka lagi, Su Yang gak bakal segan-segan membantai habis sang putri, guys. Dan mereka pun dilempar keluar. Su Yang ingin tahu apakah bagi para murid baru ini, pertempuran seperti ini cukup menakutkan bagi mereka.
Karena kan di masa depan bakal semakin banyak guys pertempuran semacam ini. Untungnya si Liu Tan dan Tan Chong tidak takut sama sekali, dan Su Yang pun memberikan 2 pil yang bakal memperkuat mereka guys. Orang-orang di kota jadi membicarakan sekte Tianlan. Bagaimana tidak? Itu murid baru si Chang Tong dan Liu Tan yang terkenal praktisi tidak berguna, tapi dalam waktu setengah hari di sekte Tianlan sudah mencapai tahap menengah pembangunan pondasi. Padahal sebelumnya mereka baru masih awal pembangunan pondasi guys. Sungguh cepat bukan? Namun tidak lama dari itu muncullah pelayan yang mengumumkan murid baru sekte Tianlan bakal menerobos lagi. Membuat mereka panik dan segera pergi untuk melihatnya guys. Dan benar saja mereka mengintip dari luar guys. Su Yang sadar betul mereka sedang mengintip dari luar. Tidak lupa dia berpidato dirinya tidak peduli para muridnya kuat ataukah tidak. Yang dia inginkan hanyalah kesetiaan dan karakter mereka guys. Segera Su Yang memberikan mereka masing-masing pil iblis. Dalam waktu singkat, kelima dari mereka langsung menerobos, membuat orang-orang yang ada di luar itu langsung ketar-ketir guys. Seakan tidak percaya akan apa yang sudah mereka lihat. Leluhur sekte Tianlan itu memang beda, tiada tandingnya ya guys ya. Mimi yakin tidak lama lagi berita seperti ini bakal tersebar dan semakin banyak orang yang ingin menjadi murid dari sekte Tianlan. Wes, tapi apa kalian gak penasaran sama kelanjutannya ya? Langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat part 12 Lin Chi Xuan episode 14 yang bakal rilis lagi di hari Sabtu ya guys. Pada intinya nanti si Su Yang dan San Yang bakal pergi ke suatu tempat dan mereka bakal menemukan tanaman teratai langka. Kebetulan teratai langka itu bisa digunakan oleh Su Yang guys. Tapi sialnya ada orang lain yang juga menginginkan, jadi dia merebut teratai itu. Dan lagi-lagi San Yang yang harus jadi korban dalam melawan orang itu guys. Su Yang bakal turun tangan membantunya, membuat San Yang menjadi lebih kuat dari sebelumnya guys. Di sisi lain, Ting Fo mempelajari teknik baru yang bahkan hanya dengan satu serangan bisa menghancurkan tembok di hadapannya guys. Mantap. Ini murid-murid Su Yang semakin OP ya guys ya. Perlahan tapi pasti kita tunggu saja mereka menjadi para master nih. Selesai dulu untuk part 11 Lin Chi Xuan 100,000